Shalom, perkenalkan nama saya Mariani Terine dengan NIM 2014201009. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen pengampu yaitu Ners Sisviani Sarimin, SCAP, MCAP, SPAN. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit ISPA. Pengertian, ISPA adalah penyakit infeksi yang sangat umum dijumpai pada anak dengan gejala batuk, pilek, panas, atau ketiga gejala tersebut muncul secara bersamaan. Menurut Meadow, Sir Roy, ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi yang terutama mengenai struktur saluran pernafasan di atas laring. Tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara simultan atau berurutan. Menurut Nelson, ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Etiologi, menurut Yuliani Suradi, etiologi ISPA terdiri dari 300 jenis bakteri, virus, dan Rickettsia atau jamur. 1. Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Hemipolus, Bordetella, dan Corynebacterium. 2. Virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan Myxovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornavirus, Mycoplasma, Herpesvirus, dan lain-lain. 3. Jamur. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala ISPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilek biasa. 2. Keluar sekret cair dan jernih dari hidung. 3. Kadang bersin-bersin. 4. Batuk. 5. Sakit kepala. 6. Sekret menjadi kentah. 7. Demam. 8. Nausea. 9. Muntah. 10. Anoreksi. Patofisiologi ISPA. Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan berinteraksinya virus dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernafasan menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas mendorong virus ke arah faring atau dengan suatu tangkapan refleks spasmus oleh laring. Jika refleks tersebut gagal, maka virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernafasan. Iritasi virus pada kedua lapisan tersebut menyebabkan timbulnya batuk kering, kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernafasan, menyebabkan kenaikan aktivitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran nafas, sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang lebih normal. Rangsangan cairan yang berlebihan tersebut menimbulkan gejala batuk, sehingga pada tahap awal gejala ISPA yang paling menonjol adalah batuk. Adanya infeksi virus merupakan predisposisi terjadi infeksi sekunder bakteri. Akibat infeksi virus tersebut terjadi kerusakan mekanisme mucociliaris yang merupakan mekanisme perlindungan pada saluran pernafasan terhadap infeksi bakteri, sehingga memudahkan bakteri-bakteri patogen yang terdapat pada saluran pernafasan atas seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus menyerang mukosa yang rusak. Infeksi sekunder bakteri ini menyebabkan sekresi muskus terhadap banyak dan dapat menyumbat saluran nafas sehingga timbul sesak nafas dan juga menyebabkan batuk yang produktif. Invasi bakteri ini dipermudah dengan adanya faktor seperti kedinginan dan malnutrisi. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium yang pertama EKG, yang kedua sonogram, yang ketiga scan jantung, yang keempat kateterisasi jantung, yang kelima elektrolit, yang keenam biopsi.
Pemeriksaan radiologi fototorak dapat mengungkapkan adanya pembesaran jantung, edema atau efusi pelura yang menegaskan diagnosa CHV. Pertama sinar X, kedua CT scan, ketiga MRI. Asuhan keperawatan ISPA, pengkajian 1. Identitas pasien, 2. Riwayat kesehatan, 3. Pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan 1. Peningkatan suhu tubuh, proses infeksi. 2. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, anoreksia. 3. Nyeri akut, BD, inflamasi pada membran mukosa faring dan tonsil. 4. Risiko tinggi penularan infeksi, BD, tidak kuatnya pertahanan sekunder, adanya infeksi penekanan imun. Evaluasi adalah stadium pada proses keperawatan di mana taraf keberhasilan dalam pencapaian tujuan keperawatan dinilai dan kebutuhan untuk memodifikasikan tujuan atau intervensi keperawatan ditetapkan. Evaluasi yang diharapkan pada pasien dengan mikroradikal adalah 1. Suhu tubuh pasien dalam rentang normal antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. 2. Klien dapat mencapai BB yang direncanakan mengarah kepada BB normal. 3. Nyeri hilang atau terkontrol. 4. Tidak terjadi komplikasi pada klien. Baiklah teman-teman, tadi merupakan penjelasan tentang penyakit ISPA. Kiranya penjelasan tadi bisa jadi perhatian untuk teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat.